Dialog cegah korupsi di kabinet kita lanjutkan kembali, Mas Ade. Kalau apakah ya barangkali mungkin ICW punya catatan. Ini sebetulnya kalau kita bicara soal korupsi di kabinet, taruhlah kita sekarang sudah ada 3 menteri yang terjerat kasus korupsi ya. Sebetulnya yang paling banyak dari mana bermula, ataukah mungkin dari legislatif yang mencoba untuk menekan, merayu atau apapun, atau sebetulnya memang dari eksekutif sendiri sebetulnya membuka ruang untuk itu? Bisa kombinasi itu. Dalam kajian kami bisa saja dimulai dari legislatif, tapi juga bisa saja dimulai dari eksekutif. Tapi dari semua kasus yang kami pelajari umumnya memang bermula dari proses penganggaran. Yang mudah-mudahan ke depan proses penganggaran artinya di DPR. Ya, proses perumusan anggaran ya mulai dari kementerian. Nah, ini kan lebih banyak di proses yang informal. Ya. Dalam hasil kajian kami misalnya dalam proses perencanaan di kementerian sudah bisa diintervensi oleh oknum tertentu misalnya dari parlemen yang punya hubungan dekat dengan kementerian. Bahkan program-program yang muncul di kementerian ada di antaranya juga atas inisiatif atau dorongan atau atas kepentingan dari pihak-pihak di luar, termasuk di parlemen itu ya. Dan yang kemudian itu yang sering kami sebut sebagai transaksi korupsi politik gitu ya, di mana ada kerjasama antara parlemen, elit di eksekutif gitu ya, yang kemudian membuahkan keputusan-keputusan atau program-program yang ditujukan bukan untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kemaslahatan rakyat, tapi untuk kemaslahatan mereka sendiri. Contohnya? Ya saya kira banyak bisa kita lihat, mulai dari kasus dugaan korupsi Al-Quran, kasus dugaan korupsi Hambalang, itu kan mulai dari proses perencanaan yang cukup koruptif itu. Ya. Yang kemudian memang keputusan transaktif tadi dilanjutkan oleh korupsi birokrasi. Jadi ini bisa kombinasi sebetulnya ya. Bisa kombinasi. Jadi ini tidak ada formula khusus. Nah, ini menarik sebetulnya Pak Hidayat kalau dibilang sama Mas Ade ini ada kombinasi. Saya juga punya cerita, ada salah satu direktur di lembaga lah yang dia cerita sama saya ini Pak Hidayat bahwa bagaimana itu ada beberapa anggota dewan yang meminta dia untuk membeli barang sesuatu yang memang juga untuk kebutuhan lembaga dia gitu. Tapi ini menjadi speknya segala macam gitu. Ini kan Bapak butuh segala macam. Nah, ini bagaimana sebetulnya? Ya secara prinsip kalau ada kayak gitu laporkan, kemudian biar ditangkap, biar selesai gitu. Dan sebaiknya disebutkan orangnya itu siapa, partainya mana. Cuman permasalahannya kan buktinya nggak ada itu. Nah itu jadi masalah. Itu kan yang menjadi... Ini bisa jadi fitnah terhadap DPR juga loh. Nah itu dengan dalih nggak ada bukti, tapi kan diomongkan ke publik. Nah sudah membentuk citra, membentuk opini, seolah parlemen itu pasti terlibat. Padahal saya yakin ya kalau pun ada yang terlibat, mayoritasnya tidak terlibat. Nah ini kan tentu ini ada oknum-oknum sebetulnya kan yang bermain. Memang itu. Dan menurut saya sih siapapun ya, apakah rekan-rekan ICW atau KPK atau siapapun yang punya informasi, laporkan dong. Kalau Anda nggak berani melaporkan, jangan ngomong ke publik, sebab Anda menyebar fitnah gitu. Tapi juga saya harus sampaikan bahwa permasalahan ini tidak hanya terkait dengan parlemen, kasus Biak Numfor misalnya, yang Pak Bupati yang sudah sepuh itu kan nggak ada hubungannya dengan DPR. Dengan DPR, itu beliau dengan orang kementerian gitu ya, dengan pengusaha. Dan selesai. Dan kebanyakan di kasus-kasus di lapangan juga ini juga muncul. Jadi saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa dalam rangka memberantas korupsi, menurut saya yang paling baik adalah jangan juga kembangkan generalisasi. Seolah-olah DPR semuanya rusak, seolah-olah semua menteri rusak, seolah-olah partai pasti kemudian minta setoran gitu. Ini bagian-bagian yang menurut saya tidak membantu dalam memberantas korupsi. Yang paling bagus menurut saya, kalau memang ada masalah, Anda punya bukti, selesaikan itu. Kalau Anda baru menduga, teliti sampai Anda punya bukti, ngomongkan. Tapi kalau Anda hanya dengar-dengar, kemudian Anda ngomong ke publik, kemudian ketika Anda didesak, nggak ada bukti. Untuk membuka karena tidak punya bukti. Ini kasusnya seperti yang pernah dilaporkan sama Pak Dahlan Iskan waktu itu ya. Ada beberapa kasus sebetulnya, ada pemerasan segala macam kalau kita ingat. Iya, tapi sayangnya kan beliau nggak berani melanjutkan kan. Padahal beliau diminta untuk lanjutkan KPK. KPK juga menunggu laporan itu, tapi nyatanya beliau nggak berani lapor ke KPK. Nah ini kan jadi masalah. Nah menurut Anda bagaimana harusnya menyikapi hal-hal seperti itu? Taruhlah ini kita mulai dari satu proses ya, dari anggota-anggota parlemen yang mencoba untuk menyodorkan inilah. Gimana caranya sebetulnya baiknya? Ya, pertama masing-masing partai atau fraksi harus betul-betul berkomitmen untuk mencegah anggotanya melakukan tindakan korupsi dalam bentuk apapun. Ya, itu prinsip yang harus tadi juga Pak Aryo Bimo menyampaikan itu. Prinsip ini harus betul-betul direalisasikan. Dari partai dulu ya? Dari partai, kemudian kalau di DPR ya dari fraksinya, kemudian itu secara efektif dicoba untuk dilakukan pengawasan. Nomor berikutnya,
lembaga yang lain, apakah itu namanya birokrasi di DPR maupun birokrasi di eksekutif maupun juga pihak manapun, juga mereka harus diingatkan bahwa kalau kaitannya dengan korupsi, yang bisa ditangkap bukan hanya yang meminta loh, yang memberi atau yang pihak yang lain juga kena. Kalau kasus gratifikasi, yang memberi maupun yang menerima sama-sama kena. Ya Anda mau masuk penjara. Nah kalau itu kemudian diingatkan, saya kira pihak sana pun juga mulai hati-hati. Sini hati-hati. Kalau kedua pihak itu berhati-hati, saya kira kesadaran ini akan membawa kepada secara pasif korupsi bisa kita cegah, dan secara aktif nanti bisa kita kembangkan lebih lanjut. Ini adalah negara hukum, kita sepakat ini adalah negara hukum. Silahkan siapapun yang punya kewenangan terkait dengan hukum, laksanakan kewenangan Anda. Tapi jangan melakukan fitnah, karena fitnah itu tidak membantu melawan korupsi. Dan lebih kejam daripada pembunuhan itu Pak. Memang begitu. Ya, Pak Arya, Mas Arya. Iya. Ya, dalam membangun kabinet Jokowi JK ini, Mas Arya, bagaimana kita, ya Jokowi dalam artian ini ya, mencegah kabinet nanti menjadi kabinet yang ya mungkin ada bocornya lah seperti itu. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? Wah, ini saya sudah seperti tangan kanannya Pak Jokowi ya. Tapi saya mengembalikan dulu ke persoalan DPR dulu. Tadi saya perlu pertegas antara korupsi akibat perilaku anggota dewan dan korupsi yang sistemik dilakukan oleh partai. Yang pertama saya tegaskan dulu, perintah dari Ketua Umum ke seluruh jajaran kader partai di struktural, di legislatif dan eksekutif dari pusat sampai daerah, perintahnya adalah larangan tindak pidana korupsi oleh kader-kader partai. Ya. Ada sanksinya nggak Pak? Kemudian, apa Pak? Ada sanksinya nggak kalau larangan itu dilanggar? Oh, sanksinya sudah di dalam ketentuan-ketentuan kita, kode etik dari kawan-kawan anggota sudah ada tersendiri yang itu dipakai sebagai acuan mahkamah partai, Pak. Kita punya mahkamah partai sendiri. Apa itu sanksinya, Pak? Itu yang pertama. Pemecatan. Jadi kita sudah banyak, kita hampir 102 anggota PDI Perjuangan yang terlibat kasus korupsi itu dipecat, ya kan. Yang kedua adalah bagaimana perilaku anggota DPR atau perilaku anggota partai yang melakukan tindak pidana korupsi. Itu pun sudah diperintahkan, ditekankan kemarin oleh pidato pengarahan Ibu Megawati dan juga keputusan hasil Rakernas. Nah, kemudian itu yang terkait dengan ranah dari kita-kita yang di legislatif. Kemudian ranah yang di eksekutif yang tentunya itu komandannya adalah Presiden Joko Widodo selaku kader partai, ya, dan Pak Yusuf Kalla selaku wakil presiden. Ya bagaimana secara tegas sama juga perintah ke seluruh jajaran birokrasi supaya hal-hal yang menyangkut masalah kebijakan, baik itu kebijakan kementerian, kebijakan pemerintah maupun kebijakan anggaran yang dibahas bersama DPR, itu tidak terjadi kong kalingkong antara birokrasi dan DPR yang menyangkut arahnya atau kecenderungannya ada muatan-muatan tindak pidana korupsi. Jadi ini yang tentunya harus dioptimalkan, bagaimana instrumen pemerintah dengan sistem yang ada akan memberikan satu tindakan tegas kepada jajaran pemerintahan, dan bagaimana di DPR akan terjadi suatu proses internal di dalam partai, internal dalam fraksi. Apakah Bu Mega menyarankan kepada Jokowi untuk membuat satu sikap tegas seperti apa sebetulnya yang harus diterapkan kepada kabinetnya nanti? Oh ya, tegas sekali ya. Seperti Sejak awal pada saat kita rakernas sebelumnya pun di hadapan dari Komisi Pemberantas Korupsi yang waktu itu di hadapan Abraham Samad sendiri, dia secara tegas saya perintahkan pada saudara Abraham Samad selaku ketua KPK untuk menangkap kader-kader saya yang melakukan tindak pidana korupsi tanpa ada suatu tebang pilih satu dengan yang lainnya. Itu jelas sekali perintah pada saat kita pembekalan sebagai caleg. Ya. Penegasan itu kemudian diulang kembali di dalam pengarahan kemarin. Ya. Walaupun tidak di depan KPK, tapi waktu yang pertama itu di depan KPK saya perintahkan pada saudara Abraham sebagai ketua KPK yang waktu itu memberi pembekalan. Kemudian yang kemarin ditegaskan kembali, Bu Mega mereminding bagaimana
dia dipermalukan oleh perilaku kader-kader yang terlibat kasus-kasus korupsi di pusat dan di daerah. Dia bahasa Jawanya gerantes karena harus melihat bagaimana anak-anak atau kader-kadernya terlibat kasus-kasus semacam itu. Baik. Maka dia tidak ingin melihat lagi saat situasi PDI dipercaya oleh rakyat itu akan terjadi kembali hal-hal yang menyangkut banyaknya kader-kader partai di jabatan-jabatan publik yang melakukan tindak pidana korupsi. Satu hal lagi yang saya sampaikan kepada Pak Ade selaku ICW bahwa hal yang menyangkut masalah korupsi ini, tekanan tadi, bagaimana saya juga melihat jangan terlalu didikotomikan bahwa persoalan korupsi ini antara atau cenderung dibebankan pada kader-kader partai. Pejabat-pejabat publik yang tanpa tekanan partai pun itu juga banyak melakukan hal-hal yang menyangkut masalah korup. Saya setuju bahwa partai pengusung atau pemerintah yang sekarang ini ada di mendeluring partai itu menjadi suatu hal yang perlu disorot oleh publik lewat berbagai macam instrumen yang ada. Tapi bukan berarti seolah-olah kalau sudah kader partai itu akan ada kedudukan lebih. Banyak pejabat-pejabat publik yang bukan kader partai yang diangkat tanpa beban pun juga melakukan tindak pidana korupsi. Mudah-mudahan Jadi ini itu tidak terjadi mari lagi ya, kita Mas lihat Arya, keseimbangan. Ya, tidak keseimbangan. Tapi bahwa sekarang kewaspadaan itu menjadi sesuatu yang harus dilihat secara bersama-sama, terutama Pak Hidayat Nur Wahid yang nantinya ada kecenderungan tidak dalam lingkaran pemerintah, ini akan lebih kencang menyuarakan hal yang terkait dengan masalah bagaimana fungsi check and balance antara partai di dalam legislatif ini supaya nanti akhirnya muaranya adalah bagaimana surutnya atau hilangnya persoalan-persoalan korupsi di parlemen khususnya. Baik Mas Arya Bama, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk.